Viral gelandangan berpenghasilan Rp600.000 sehari dan pernah berangkat umroh kini berhasil diamankan Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih triple S ya, semoga sehat selalu. Nah, Kedan, di video kali ini gue pengen bahas satu tema yang mungkin sedikit sensitif bagi sebagian orang juga ya. Cobalah, pernah nggak kalian ngerasa kasihan ngelihat seseorang yang ngulurin tangannya di pinggir jalan? Pastilah kan, kalau kalian punya rasa empati yang tinggi gitu kan. Dia dengan pakaian compang-camping, wajah melas, kadang bawa anak kecil loh Kedan, dan bahkan pura-pura cacat loh, mohon maaf ya. Dan karena empati, lu keluarin uang kecil dari dompet lo, mungkin 2.000 goceng atau bahkan ceban nih 10.000, terus lu jalan lagi dan lu ngerasa lu ngelakuin kebaikan. Tapi orang yang baru aja lu kasih uang tadi bukan cuman nggak butuh bantuan lu, tapi justru mungkin dompetnya lebih tebal daripada lu cuy. Yes, ini kenyataan pahit. Ada banyak pengemis di luar sana yang bukan korban kemiskinan, tapi adalah pelaku eksploitasi. Mereka ini bukan butuh uang untuk hidup loh, tapi hidup dari uang orang lain dengan cara yang paling licik dan memuakkan, yaitu apa? Memanfaatkan rasa iba. Nah, mereka ini bukan pengemis biasa, Kedan. Menurut gue ya, mereka ini adalah pengemis yang ya oportunis lah. Kampret-kampret yang mengeksploitasi empati manusia gitu loh. Jadi, nah, Kedan, mari kita tarik mundur dulu ke sejarahnya. Karena mengemis itu bukan hal yang baru di Indonesia, ya kan? Dari era kerajaan sampai kolonialisme, pengemis itu selalu ada dari dulu. Tapi dulu, mengemis itu benar-benar jalan terakhir, jalan hidup terakhir lah. Kalau seseorang ngemis, itu artinya hidupnya betul-betul mentok, udah kacau. Dia udah nggak punya keluarga, nggak ada tempat bernaung, sakit dan nggak bisa kerja. Bahkan dalam budaya kita dulu ada semacam rasa malu untuk ngemis loh. Karena masyarakat adat itu mengajarkan harga diri. Orang itu lebih memilih kerja kasar, angkut batu, bersihin kotoran ternak daripada minta-minta orang zaman dulu. Tapi semuanya apa? Berubah ketika empati dijadikan ladang bisnis. Pasca reformasi, kota-kota besar kan makin padat. Ekonomi makin keras, tapi di sisi lain urbanisasi meningkat. Banyak orang desa datang ke kota tanpa keterampilan. Dan apa yang mereka lihat? Mengemis lebih menguntungkan daripada kerja jujur seharian. Apalagi kalau yang ngemisnya bawa bayi cuy. Oh ya Allah, pura-pura lumpuh. Tahu-tahu kakinya dia lipat ya kan, masuk dalam celana. Atau nangis-nangis di lampu merah. Kasian kan? Dan disinilah mulai muncul pengemis-pengemis profesional. Mereka ini punya shift kerja, punya spot langganan, punya jaringan, dan lebih parahnya lagi, ada yang dikoordinir, dipaksa ngemis oleh oknum tertentu, dan ini udah masuk ranahnya ke kriminal loh. Ingat, pernah nggak kalian dengar kisah seorang pengemis di Jakarta yang saat ditangkap ternyata punya tabungan puluhan juta, woi, puluhan juta tabungannya, ya Allah. Bahkan ada yang punya rumah 2 lantai di kampungnya. Ada juga yang naik motor ke lokasi ngemis, parkir beberapa blok, terus jalan kaki sambil pura-pura pincang. Ini bukan cuma penipuan moral, ini bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap empati kita. Sementara banyak orang jujur yang kerja keras dari pagi sampai malam, hanya buat cukup makan lah. Sedangkan para pengemis oportunis, bajingan-bajingan ini menertawakan kita. Mereka tuh tahu kita tuh mudah luluh kalau lihat ada anak kecil nangis di pinggir jalan. Mereka tahu cara mainin ekspresi dan bahasa tubuh loh. Mereka mainin itu setiap hari. Sekarang bayangin, dalam satu hari, satu pengemis dapat 5.000 dari 20 orang. Berapa itu coba lu kaliin? 100.000 sehari. Nah kalau dia ngemis 25 hari dari sebulan, itu kan 2,5 juta kan? Nggak kena pajak. Lu kerja ada pajaknya, nggak ada biaya transportasi, nggak ada tekanan target dari bos, nggak dimaki-maki, mentalnya aman. Ya, mental lu aman nggak? Bahkan lebih dari itu, beberapa dari mereka kerja dalam tim, kerja tim, woi, teamwork. Ada yang khusus pegang anak, ada yang pura-pura cacat, ada yang jadi bos ngatur di lokasi. Kita ini ngerasa sedang nolong kan, sebenarnya
kita sedang membiayai sistem eksploitasi ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita harus berhenti memberi? Apa kita harus membiarkan semua pengemis gitu aja? Nah, tentu tidak. Kita ini sebenarnya harus tetap peduli, tapi dengan cara yang betul, cara yang benar. Karena membantu itu kan mulia, tapi membantu tanpa akal sehat itu naif, cuy. Nah, mulai sekarang saran gue lakuin ini. Yang pertama, hentikan memberi uang langsung di jalanan. Bukan berarti lu pelit ya. Lu nggak ngasih orang ngemis langsung di jalan bukan berarti lu pelit. Tapi lu nggak mau uang lu dipakai untuk melenggangkan kebohongan ini. Ya kan? Nah, yang kedua, bantu lewat lembaga yang terpercaya. Banyak organisasi yang punya sistem jelas untuk membantu yang benar-benar butuh. Yatim, janda tua, disabilitas, korban bencana. Banyak lah. Bantu lewat mereka ini. Karena uang lu sampai ke tangan yang tepat. Dan ini juga butuh ini ya catatannya. Lu harus perhatiin juga yayasan lembaganya juga. Karena serba salah sekarang. Justru lembaganya ada sebagian lembaga yang menyelewengkan juga. Makanya lu harus perhatiin lembaganya. Yang ketiga, kalau mau bantu langsung, pastikan dulu. Coba ajak ngobrol. Lihat gesturnya. Kadang dari cara dia jawab, lu bisa tahu ini beneran butuh atau cuma acting. Gue pernah coba secara langsung bocah minta, "Mas, belum makan mas, tolong mas." Karena dia bilang belum makan, gue langsung, "Ayo, lu mau makan? Ayo." Gue ajak langsung naik kendaraan gue, "Ayo langsung makan kita." Gue cari restoran, gue ajak makan. Dan ternyata memang benar belum makan, cuy. Ini bocah lahap makannya, makan dia benar-benar sesuai kebutuhan dia aja udah. Kelar makan, makasih mas, dia nangis pergi. Gue lega, cuy. Wah, ternyata memang beneran orang butuh ya. Bener dia belum makan gitu. Gitulah salah satu caranya kan. Terus cara lain, lu laporin pengemis profesional atau sindikat ke pihak berwenang. Jangan ragu. Kalau lu tahu mereka ini cuma pura-pura atau dikendalikan pihak tertentu, lapor cuy. Lapor ke dinas sosial atau ke polisi. Ini bukan kejam. Ini justru menyelamatkan banyak orang. Setuju nggak lo? Nah, yang kelima, sebarkan kesadaran. Edukasi keluarga lo, teman-teman lo. Banyak orang yang masih belum sadar kalau mereka sedang dimanfaatkan sama bajingan-bajingan. Ya kan? Bantu saudara-saudara untuk buka mata. Lihat, luar biasa loh keadaan. Di luar sana masih banyak orang yang jujur, yang betul-betul butuh bantuan. Tukang sapu di jalanan itu, buruh bangunan, atau ibu-ibu penjual sayur, mereka tuh bekerja keras loh. Mereka nggak menghancurkan harga dirinya dengan minta-minta. Nah, kalau lu punya rezeki lebih, saran gue salurin ke mereka. Karena lu tuh bukan cuma nolong, tapi juga menghargai kerja keras mereka. Gimana cara lu lah, pintar-pintar lu. Jangan sampai niat lu membantu mereka malah menyakiti hati mereka juga kan. Contoh kalau lu beli sayur, ya udah. Kalau lu pengen niat bantu ibu tadi, kembaliannya kasih buat ibunya. Lu beli sayur 20.000, duit lu gocap, udah bu kembaliannya buat ibu aja. Itu cara nolong menurut gua. Nah, Kedan, pengemis oportunis ini menurut gua kayak parasit. Mereka ini hidup dari belas kasihan, tapi nggak tahu diri. Mereka ini bukan cuma mencederai moralitas masyarakat, tapi juga menodai kepercayaan kita pada kemanusiaan loh. Jadi kita kayak mulai curiga gitu. Jangan-jangan ini manusia nipu padahal dia benar-benar butuh. Itu loh, ini efeknya gitu. Karena kalau kita biarkan ini terus berjalan, yakin akan muncul terus generasi yang menganggap minta-minta itu lebih baik daripada kerja. Generasi yang kita ke bawah ini makin malas cuy. Gen alpha, gen beta, gen apalagi ntar C. Itu makin malas mereka. Asli. Generasi yang tumbuh dengan mindset kalau bisa gampang kenapa harus kerja? Kalau bisa orang lain, kenapa harus gua? Ini bahaya Kedan, asli. Bukan cuma masalah sosial loh, ini masalah mentalitas bangsa. Mental bangsa kita ini kacau gitu, carut marut lah, luar biasa, masya Allah, nauzubillah. Ingat, bukan berarti setiap pengemis itu bejat ya. Tapi ketika ngemis dijadiin profesi, ketika ada skenario dan acting di balik tangisan, itulah di saat itu lu harus benar-benar berhenti diam. Berhenti jadi korban dari drama yang dipentaskan di lampu merah. Jadi saran gue saatnya lu lebih cerdas lagi. Pakai otak lu, lebih peduli dan lebih kritis lagi.
Kalau lu setuju apa yang gue sampein di video kali ini, please Kedan, please bantu sebarin pesan ini. Asli, jadikan ini bahan diskusi di keluarga lo, di grup WA keluarga lo, di sekolah, di komunitas lo. Karena perubahan sosial nggak butuh satu orang super, tapi butuh banyak orang sadar. Karena gue percaya, lu yang nonton video ini adalah bagian dari mereka, bagian daripada orang-orang yang sadar, orang-orang yang mulai aware terhadap fenomena ini. Kenapa oportunis ini dibiarkan terus-menerus? Kenapa? Dan gue yakin lu yang nonton sampai akhir juga salah satu orang yang mungkin mencari solusi gimana caranya kita untuk mulai membantas atau meminimalisir pelaku-pelaku pengemis jahat ini, bejat jahanam ini gitu loh. Gimana menurut kalian? Boleh diskusi lah di kolom komentar. Boleh, gue pengen denger banget gimana pendapat kalian tentang orang-orang yang jago ngemis di jalanan ini yang kita mulai tertipu gitu loh. Ternyata dia punya mobil, tadinya dia buta, nyampe dekat parkirannya bisa jalan sendiri kan. Astagfirullah, jahanam gitu. Ya Allah, ya Allah. Oke, gitu aja video kali ini ya. Gua hanya meluapkan apa yang ada di pikiran gue dari kemarin. Gue lihat di jalanan banyak orang ngemis-ngemis, acting gitu. Kelihatan lah orang acting tuh mah kelihatan gitu. Apalagi kalau lu yang sekolahnya di broadcast gitu. Gua kuliah broadcast dan keahlian gua waktu kuliah itu cuman bisa acting cuy. Gua nggak bisa megang kamera, nggak bisa megang video, ngedit nggak bisa waktu kuliah. Tapi sekarang karena terpaksa gue bisa sendiri gitu. Gue bisa ngedit video YouTube ini yang kalian tonton gitu kan. Gue bisa nge-retake gitu, ngetek ini. Tapi dulu gue cuman bisa acting gitu. Tugas kuliah acting doang bisanya. Jadi gue tahu, astagfirullah ini bocah acting nih. Serius kelihatan gitu. Makanya yuk lebih aware lagi lah ya. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Kalau kalian pengen berteman sama gue, boleh follow Instagram gue @taukuarma. Kita berteman di situ, boleh sharing-sharing juga sama gue. Gue follow back kok, kita temenan, oke? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.